sepasang suami istri bersama dua orang anak mereka yang masih kecil. Anak pertama bernama Talilu dan anak kedua bernama Boris. Dahulu kala, keluarga mereka adalah keluarga yang sangat bahagia. Namun, kebahagiaan itu tidak bertahan lama karena sang suami harus meninggal dunia dan akibatkan menderita sakit beberapa lama. Kini, sang ibu yang harus bekerja keras membanting tulang agar bisa menafkahi kedua anak mereka. Karena selalu bekerja keras, dia pun jatuh sakit dan akhirnya meninggal juga. Untungnya, ayah mereka mempunyai saudara dekat. Mereka pun diasuh oleh bibi mereka, adik dari ayah mereka. Saat mereka dewasa, mereka pun berdiskusi. Mereka memutuskan bahwa Talilu ingin pergi merantau ke negeri lain agar bisa menafkahi keluarga mereka. Beru, Beru, oh Beru, adikku Beru. Ya, ada apa, Pak? Kita sudah lama diasuh dan dihidupi oleh bibi. Sekarang kita sudah dewasa. Aku sebagai anak laki-laki berkewajiban untuk pergi merantau agar bisa menafkahi keluarga kita. Tapi bagaimana denganku, Bang? Sebaiknya kau tetap tinggal di sini saja untuk menemani bibi. Baiklah, Bang. Kemudian Talilu pun pergi merantau. Sementara itu, Boris si Boru hanya bisa berharap agar abangnya kembali pulang sambil membawa uang yang banyak. Di tempat lain, Talilu bukannya bekerja, melainkan melakukan perjudian. Karena menurutnya, kalau melakukan perjudian bisa mendapatkan uang yang banyak tanpa harus bekerja keras. Ayo main. Ayo main. Aduh, kalah lagi. Karena selalu kalah, ia pun meminjam uang kepada warga setempat. Tetapi tetap saja ia melakukan kekalahan dan kekalahan. Karena itu, ia pun dibacok oleh warga setempat. Kabar itu pun sampai ke telinga Boris. Ia sangat sedih kepada abangnya yang menderita di negeri lain. Karena itu, ia pun mengambil bekal secukupnya, kemudian berpamitan kepada bibinya. Bi, Ori. Iya, ada apa, Nak? Bi, aku ingin pergi menemui abangku. Aku sudah sangat merindukan Bi. Apakah kau yakin, Nak? Yakin, Bi, aku sudah sangat merindukannya. Baiklah, Nak, jika itu menurutmu benar, pergilah mencari abangmu. Baik, Bi, terima kasih ya, Bi. Kemudian, ia pergi mencari abangnya. Bang, di manakah engkau? Bang, aku sudah sangat merindukanmu. Kemudian, ia bertemu dengan seorang kakek tua. Selamat sore, Kek. Sore, cucuku, ada yang bisa kakek bantu? Ada, Kek. Apakah kakek pernah bertemu dengan abang saya? Siapa nama abang kamu, cu? Talilu, Kek. Talilu, maaf cucuku, sepertinya kakek tidak pernah bertemu dengannya. Tapi kakek pernah mendengar kabar bahwa ia adalah pemuda yang gemar berjudi. Benar, Kek, saya juga pernah mendengar kabar itu. Apakah kakek tahu di mana negeri itu berada? Maaf cucuku, sepertinya kakek juga tidak tahu di mana negeri itu berada. Tapi kakek mempunyai satu syarat, yaitu pergilah mencari pohon tertinggi, kemudian panjatlah dan bernyanyilah sambil memanggil nama abang. Baik, Kek, terima kasih ya, Kek. Sesudah itu, ia pun pergi mencari pohon tertinggi. Setelah mendapatkannya, ia pun memanjatnya dan bernyanyi sambil memanggil nama abangnya. Bang, di manakah engkau? Aku sudah sangat merindukanmu, Bang. Tapi tetap saja tidak ada satu orang pun yang mendengar dia. Sampai akhirnya ia
Air matanya berubah menjadi air nira yang dapat diminum. Rambutnya berubah menjadi hijau yang dapat dibuat untuk atap rumah. Sampai kini, warga Tanah Kara meyakini bahwa pohon enau adalah penjelmaan dari Borsugoro. Untuk mengenang peristiwa tersebut, setiap kali mereka ingin menyadap nira, mereka menyanyikan lagu enau. Tua sangat baik untuk kesehatan, disukai para bapak-bapak dan juga bapak saya. Tetapi, jika berlebihan meminum tua, akan mengakibatkan malapetaka. Demikianlah cerita yang bisa saya ceritakan. Akhir kata saya ucapkan terima kasih dan saya tutup dengan sebuah pantun. Pergi ke pasar membeli ikan dimasak di atas kuali. Kalau janji sudah diucapkan, harus ditepati sepenuh hati.